Hai, halo semuanya teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bukan mau nge-review produk ya. Jadi aku di sini mau bercerita tentang pengalaman aku yang pernah ditipu. Jadi aku 2 kali ditipu. Pertama aku ditipu sama sutradara abal-abal yang ngajak syuting. Terus gue disuruh bayar sekian. Katanya dijanjin gue mau diajak ke Beijing, padahal bohong ya. Yang kedua gue pernah ditipu sama satu travel agent abal-abal. Nah, di sini aku mau sharing cerita aku. Jadi aku sekarang nggak cuma mau nge-review produk doang ya, tapi aku pengen lebih kayak ke storytelling. Tapi ini pengalaman pengalaman pribadi yang bisa banget buat early warning kalian, bahkan bisa memotivasi kalian juga gitu. Jadi buat kalian yang pernah ditipu, terus udah gitu pengen ngelapor ke polisi gimana caranya, nanti aku kasih tahu. Terus udah gitu juga buat kalian hati-hati yang kenalan-kenalan di sosmed gitu. Aduh udah deh, jangan diladenin lah ya. Buat apa sih di sosmed, itu dunia maya gitu kan, nggak jelas juga. Apalagi kalau misalnya diiming-imingin sesuatu lah, duit atau dirayu-rayu gitu, gombal banget gitu ya. Jadi kalian silahkan simak videonya, pengalaman aku, insya Allah banyak banget hal positif dan hikmahnya dari pengalaman aku ini. Ya, selamat nonton. Oke, di sini gue mau cerita pengalaman gue ditipu sama sutradara abal-abal ya. Jadi waktu itu kejadiannya tahun 2016. Itu berarti 5 tahun yang lalu. Itu gue masih rada gaptek. Gue cuman punya akun itu cuman Facebook aja. Terus handphone gue pun pakainya BB gitu ya. Gue belum punya Instagram. Di situ tiba-tiba ada yang ngechat gue, nge-inbox gitu ya di Facebook. Dia bilang, ya biasa lah ya modus ya, muji-muji gue gitu. Kamu sukanya foto-foto ya, fotonya bagus-bagus loh, kata dia gitu. Oh iya. Terus enggak, pertamanya gue, ini siapa orang inbox gue. Terus gue kan kalau ada yang inbox itu malas banget ya gue ladenin. Gue cek dulu gitu profilnya. Pas gue klik profilnya siapa, ternyata dia itu mengaku sebagai Angga Dwi Sasongko, sutradara Filosofi Coffee loh. Terus gue scroll ke bawah, itu tuh foto-fotonya banyak kegiatan-kegiatan dia, mau lagi syuting lagi segala macem lah. Wah, sutradara nih yang nginbox gue pikir gitu kan. Jadi gue respon tuh, oh iya makasih ya, emang gue senang foto gitu. Sudah gitu, iya bagus-bagus banget ya kamu fotogenik, bla bla bla, gombal banget gitu kan ya. Ya udah, akhirnya kita jadi sering ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang gini, boleh nggak minta nomor handphonenya. Saat itu gue belum pakai Android ya, gue masih biasa lah, gue masih pakai BlackBerry gitu. Udah gitu dia bilang dia lagi ada proyek nih, dia mau bikin sinetron I Love Beijing gitu kan. Itu kan dulu yang Rafina Temat itu loh, itu kan film bioskop ya. Katanya sih di Visinema itu lagi mau ada proyek sinetronnya gitu. Udah gitu dia bilang, kamu itu aja, kamu kayaknya cocok, dia bilang gitu kan. Coba kamu kirimin video perkenalan diri gitu. Udah gitu, masa sih gitu. Wah, pokoknya dasar guanya juga masih oneng, masih gaptek. Terus gua tuh kesenengan gitu, digitu percaya aja gitu kan. Ya sudah, setelah itu dia akhirnya nelpon tuh ke gua, ngobrol ketawa-ketawa, pokoknya akrab dan orangnya tuh asik gitu ya. Kata dia gini, nanti kita syutingnya di Beijing ya. Ih, keren amat ke Beijing gitu kan. Gue belum pernah kepikiran gitu. Saat itu pun gue masih buta wisata, gue belum pernah keluar negeri. Pokoknya aduh, gue bener-bener belum pernah jalan-jalan yang jauh-jauh gitu ya. Ya kalau ke Bali mah udah gitu ya. Maksudnya tuh gue saat itu memang udah jarang banget jalan-jalan gitu. Tiba-tiba ada yang ngajak gue ke Beijing syuting pula. Wah, gue udah kegeeran aja lah gitu ceritanya ya. Udah gitu dia bilang, tapi ada biaya ADM-nya lo ini. Tenang aja, pokoknya tiket, PP, hotel, makan, semuanya tuh kamu ditangguhkan. Lu nanti dapat peran di sana. Perannya apa nanti pokoknya lu kirimin aja dulu video singkat. Nanti di situ akan gue tentukan lu cocoknya jadi apa, kata dia gitu kan. Oh gitu, terus gimana? Ini biaya ADM-nya cuma 2.500.000 kok, kata dia gitu kan. Ah, beneran nih cuma segitu, ini bayar apa sih? Pokoknya apalah gue lupa gitu. Terus dia terus-terusan gitu ya, kayak apa sih, ngeprospek gue gitu ya, nelpon pagi-pagi segala macem. Terus dia lama-lama dia nge-push gue untuk segera transfer gitu. Tau gak, gue transfer loh. Ini nih buktinya masih gue simpen. Buktinya gue disuruh bayar 2.500.000 dan gue transfer, ini masih gue simpen loh buktinya. Udah udah burem ya, tulisannya udah gak kelihatan. Ini tahun 2016. Gue disuruh transfer ke rekening BCA atas nama Dwi Kora Setiawati ya. Gue cari di Facebook, Instagram gak ada nama itu, tapi gue cari di Google, di LinkedIn ada nama Dwi Kora Setiawati. Tapi kan gue nggak tahu ya namanya, nama orang kan banyak, nggak cuman dia doang ya. Di sini gue mau cerita,
berbagi pengalaman sama kalian, hati-hati banget lah ya gitu, kak, kalian jangan segampang itu kayak gue. Nah udah singkat cerita nih, gue transfer 2.500.000 itu, terus dia itu mengulur-ngulur waktu. Oh dia nanya gini, lu udah punya paspor belum gitu, gue bilang lu bikin dulu deh katanya. Udah gitu ya udah, akhirnya gue cepet-cepet tuh ke imigrasi kan. Dia bilang gini, udah lu gak usah ke imigrasi, om gue ada kok kerja di imigrasi, nanti lu transfer aja katanya ke rekening dia, nanti langsung bikinnya sama kok harganya 355 kan. Iya katanya gitu. Gue bilang enggak gue bikin di imigrasi aja. Dia bilang nanti lu di interviewnya susah loh, kalau sama om gue tuh gampang ini gini. Alhamdulillah saat itu gue nggak tertarik, gue langsung ke imigrasi. Itu pagi-pagi abis sholat subuh ya, gue langsung berangkat karena ngantrinya panjang banget. Itu tuh kuotanya kalau nggak salah sehari cuma 70 orang tahun 2016. Akhirnya jadilah paspor gue gitu kan ya, ceritanya gue mau ke Beijing nih gitu kan, udah seneng aja. Udah dapet, jadi lu bikin di imigrasi udah gitu. Coba foto ini, gue fotoin kan. Interviewnya gimana? Gampang kok, cuma tanya dong mau kemana gitu. Udah tuh ya, dari situ dia bilang nanti kita berangkat tanggal segini ya. Ya udah, terus gue siapin apa aja, nggak usah santai aja, lu bawa baju aja, pokoknya semuanya udah disiapin. Dasar oneng. Gue kirim video singkat gue perkenalan kayak gitu. Terus dia mengulur-ngulur waktu gitu, tarik ulur udah gitu. Gue kan udah jadi kesel nih, kapan sih lu, bener nggak sih? Bener lah, tenang aja. Nah, gue scrolling lagi tuh Facebook, maksudnya gue cari yang namanya Angga Dwi Sasongko. Loh, kok ada 2 Facebooknya gitu? Gue tanya, Facebook lu ada 2 ya? Dia bilang, lu jangan chat yang satunya lagi ya. Lu itu soalnya Facebook gue untuk kerja. Kalau pribadi tuh yang ini aja, kata dia. Oh gitu, dasar oneng. Saat itu gue gaptek ya, gue percaya aja gitu kan. Akhirnya ya sudah, gue tetap komunikasi, tapi dia pinter tarik ulur sampai akhirnya gue diblokir semuanya gitu ya. Dia kabur pokoknya. Udah di situ akhirnya gue sadar gue ditipu gitu kan ya. Dan ternyata dia nggak cuma nipu gue doang, dia nipu teman-teman gue di Facebook. Cuman teman di dunia maya ya, gue juga nggak pernah ketemu, tapi ada beberapa yang inbox gue, mbak lu ditipu nggak sama lu kenal nggak sama Angga gini. Ternyata dia pun juga sama, malah dia lebih parah, dia diajak nikah tapi nggak pernah ketemu gitu ya, susah diajak ketemuannya gitu loh. Gue nggak tahu ya ini, aduh ya ampun, bener-bener buat sekarang yang nipu itu ya. Lu tahu gak sih, gue dapet berkah luar biasa loh setelah lu tipu. Nanti gue ceritain ya di episode yang berikutnya, part yang ketiga. Yang tadi ya, jadi tuh akhirnya gue jadi bikin paspor nih, paspor gue. Ini gue bikin 5 Januari 2016 nih. Kejadiannya kan emang sekitar, berarti gue 2015 kali ditipunya ya, akhir-akhir awal pertengahan gitu deh. Karena lumayan lama sih dia tarik ulur gue. Gue pikir akhirnya paspor ini ceritanya tadi buat ke Beijing gitu kan. Tapi lu tahu nggak, gue mau kasih tahu ya, kalau lu ditipu orang ya, dan lu tuh tidak bersalah gitu, lu tuh hati lu bersih, lu percaya sama dia, ternyata dia jolimin lu, tenang aja teman. Berarti Allah Tuhan bakal ngasih lu keberkahan yang luar biasa dari kasus penipuan itu gitu. Buktinya pas gue punya paspor ini nih, setahun kemudian, lu tahu nggak, dengan paspor ini gue alhamdulillah gue bisa diundang Allah ke Baitullah. Jadi dengan paspor ini gue bisa umroh. Lu bayangin, gue yakin ya, ini paspor gue ini nih, paspor yang tadinya buat ke Beijing ditipu orang, sorry ya, ditipu orang itu nih, ini nih, ternyata membawa gue bisa jalan-jalan ke luar negeri itu, dan gue bisa punya travel agent. Bayangin, itu keberkahannya dari kita ditipu sama orang. Setahun kemudian setelah gue bikin paspor gitu ya, tiba-tiba gue bisa berangkat umroh. Gue yang buta wisata, nggak tahu apa-apa, nggak tahu ke luar negeri, paspor aja setahun baru kepake gitu ya. Tapi lu tahu nggak, gue langsung kemana tujuannya? Gue langsung beribadah umroh. Ya Allah, alhamdulillah. Itu tuh berkah. Gue percaya ini adalah berkahnya gue dijolimin dan ditipu orang. Lu yang nipu gue dulu ya, yang ngaku-ngaku saudara Angga Dwi Sasongko, gimana hidup lu sekarang? Gue aja dikasih berkah luar biasa sama Allah. Lu juga pasti kan dikasih karma buruk luar biasa kan? Terima aja deh, emang pantes lu kayak gitu. Teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kejadian sama kamu gitu ya. Gue yakin lu pasti nggak bakal, insya Allah, karena teknologi udah canggih ya, dan kalian pasti udah pinter-pinter. Dulu tuh gue gaptek, makanya jangan mau jadi orang gaptek, rugi deh ditipu. Abis ini gue mau ceritain lagi penipuan lagi nih, gue ditipu lagi nih. Abis jadi itu gue ditipu sama travel agent abal-abal. Nanti gue ceritain ya di part yang selanjutnya. Oke, lanjut ya, gue mau cerita lagi tentang gue kena tipu lagi sama secara online sama travel agent abal-abal. Yang kemarin, yang pertama kan gue ditipu sama sutradara abal-abal. Yang sekarang itu, yang kedua itu gue ditipu lagi tuh sama travel agent abal-abal. Jadi ceritanya
bulan Juli itu ya, bulan Juli 2017. Gue tuh pengen jalan-jalan sama anak gue pengen kita pengen ke Bandung gitu, yang deket-deket aja yuk. Gue carilah di Instagram, saat itu sih gue udah main Instagram ya gitu. Pas gitu gue ketemu nama travel agent tuh Ocos Fun Trip, dan dia sudah dihapus akunnya gitu kan ya. Dan gue sekalian di sini mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya ngelaporin penipu all shop itu ke polisi dan ke BCA. Jadi ke bank ya maksud gue. Di sini gue akan sekalian ceritain. Jadi di Instagram si Ocos Fun Trip itu dia mengadakan perjalanannya tuh memang deket-deket kayak ke Bandung, Pengalengan, pokoknya yang lokal-lokal gitu. Gue tertarik pengen ke Lembang tuh, ke Bandung, murah lagi. Terus akhirnya gue daftar lah sama anak gue WA. Terus kita daftar itu berdua, bayarnya 550.000. Gue udah transfer, berangkatnya hari Minggu depan gitu kan. Hari Minggu depan ya udah gue tungguin tuh. Terus udah gitu pas hari Sabtunya kan gue tinggal di Bogor. Udah gitu sedangkan kan memponya tuh di Jakarta dan itu pagi banget gitu ya, jam 6 apa jam berapa gitu. Apa coba? Gue hari Sabtu itu, dan ini di sini gue masih gaptek ya. Gue masih belajar punya travel saat itu, tapi gue belum paham banget ya. Gue baru pulang dari Singapura saat itu, dan saat itu tuh gue kepikiran gue pengen punya travel nih gitu, tapi gue belum tahu apa-apa, orang gue baru balik dan baru pertama kali juga gue ke Singapura. Jadi gue nggak tahu gimana caranya pesan hotel kayak gitu gue nggak tahu. Tahu gak sih, gue hari Sabtunya itu gue sampai nyewa kamar di kos-kosan sama anak gue yang gerahnya minta ampun, gak ada kipasnya. Supaya apa? Supaya besok paginya gue nggak telat gitu loh ketemu di Mepo itu. Gue nggak bisa tidur tuh ya karena udah panas, pokoknya bener-bener panas, sempit dan segala macam. Tapi ada anak kosan sebelah kamar gue itu, dia baik banget, dia minjemin kipas anginnya gitu kan ya. Nah udah gitu tiba-tiba kan berarti kan gue pikir udah abis sholat subuh langsung kita naik Grab, kita langsung ke tempat Mipo gitu ya. Tahu nggak, jam 2 pagi ya, apa jam 1 ya, tiba-tiba ada WA ke gue dari si Kathy itu, dia bilang katanya travelnya nggak jadi, di cancel, diundur karena elf-nya itu dipakai. Terus gue bilang, kok bisa kayak gini sih, emang elfnya cuma satu? Gue bilang gitu ya. Enggak sih, ada 2, cuma satu lagi rusak di bengkel. Wah terus gimana nih, saya tuh udah nginep di Jakarta ini. Gue bilang, iya maaf ya mbak, nanti kita reschedule aja, kata dia gitu, atau mau dibalikin, udah saya minta di refund aja uangnya, kata gue. Gue kesel, kebayang gak sih lu gue sampai kayak gitu, jahat banget. Nanti gue kasih nama orangnya ya, Kathy Evelyn Kumayas tuh, udah buat hashtagin itu di Instagram gue tuh, si Kathy Evelyn Kumayas itu penipu. Lu bisa lihat di Instagram gue. Lanjut ya, gue pulang akhirnya subuh pulang lagi ke Bogor naik kereta. Ya Allah, setelah penderitaan gue dan anak gue itu diem di kos-kosan yang panas banget ya, gak jadi ngetripnya, bayangin coba. Akhirnya kita pulang lagi ke Bogor, udah gue kesel banget. Terus gue bilang, mbak saya nggak mau di reschedule, saya mau uang saya di refund aja. Iya baik kak. Nah abis dari situ tuh dia besok-besoknya susah banget dihubungin, bilangnya maaf ya lagi ngetrip, maaf ya saya lagi bawa 40 anak yatim jalan-jalan. Pokoknya ngeselin banget. Kesel gue ya, cepetan mau hari apa ini, kamu kan emang kamu nggak bisa apa, itu kan pasti ada istirahatnya kan di rest area, kan ada ATM gitu. Ya udah transfer kayak iya nanti deh pokoknya ditransfer deh, kan emang nggak punya M-Banking apa. Pokoknya saat itu dia benar-benar susah banget dihubungin, sampai akhirnya gue kesel banget, gue marah-marahin karena janjinya ya entar sore ya, besok pagi ya, siang sore, sampai seminggu nggak ada kabar. Terus udah gitu apa, gue diblokir sama dia. Marah gue di situ ya, bener-bener gue mendidih, kesel banget. Karena apa, gue tuh udah kesiksa tinggal di kos-kosan loh, demi gue mau berangkat ke Bandung sama lu seenaknya aja. Di situ gue marah. Akhirnya apa, gue udah diblokir. Oke, ini ada bukti yang cukup buat ngelaporin dia ke polisi. Nah buat teman-teman lo, kalau misalnya pengen ngelaporin ya, pengen puas gitu ya, pengen ngebales tuh tindakan si penipu yang kurang ajar itu, lu screenshotin semua. Kan gue udah diblokir nih. Akhirnya chat gue di WA itu gue masukin ke email. Abis dari email itu gue print semua chat-chatnya, terus gue print semua bukti transfernya. Terus udah gitu Instagramnya juga gue capture, gue print gitu kan ya. Terus udah gitu gue langsung lapor polisi. Gue bawa semua bukti-bukti itu, gue bikin laporan dan tidak bayar ya. Ini yang tidak bayar, kalau ya gue sih nggak bayar saat itu. Habis dari situ dari polisi polsek ya, gue saat itu polsek, gue langsung ke BCA gitu. Gue laporin, gue ceritain kronologisnya, sampai customer service-nya itu sampai gregetan ngedenger gue cerita, atau nggak sih, kayaknya gemes gitu ya, sampai dia juga merasakan emosi gitu kayaknya ya. Nih buat si Kathy Evelyn Kumayas, mampus lo ya, lu sekarang udah di blacklist nama lu. Akhirnya setelah itu diproses, dia bilang, ibu kita minta waktu 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam kalau nggak salah ya, lebih paling lama
kita akan proses dan kita akan langsung blokir rekeningnya gitu kan. Terus gue tanya, Mbak, saya boleh tahu nggak ada berapa saldonya? Oh maaf ya Bu, kita nggak bisa kasih tahu itu, katanya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah setelah itu gue tunggu dengan aduh nih 3 kali 24 jam gue nggak sabar, gue pengen dengar kabar. Ternyata cuma 2 hari kemudian gue ditelepon malam-malam dari customer service BCA. Dia menyatakan bahwa rekening si Katy Evelyn Kumayas itu sudah diblokir dan di blacklist. Mampus lo ya. Ya udah, memang kita tuh cuman bisa melakukan hal maksimal tuh cuma gitu doang, cuman bisa blokirin uang tuh nggak bisa kembali ya. Kalau kayaknya sih menurut pengetahuan gue, ya udahlah nggak apa-apa, duit gue nggak balik. Yang penting rasain dia nggak bisa lagi buka rekening di BCA gitu. Dan gue hashtagin di Instagram gue. Gua posting di Instagram gua, pokoknya si Ocos Fun Trip penipu, gua kasih hashtag, gua ceritain kronologisnya semuanya. Tapi herannya tuh ya masih ada yang belain dia loh, katanya waktu itu aku pergi sama dia bener kok. Ya lu mungkin bener ya, tapi ternyatanya gua ditipu dan gua diblokir. Setelah kejadian itu akhirnya dihapus lah akun Instagram si Ocos Fun Trip itu ya. Udah, lu mau tau nggak? Udah lama setelah kejadian itu, gua lupa tahun berapa ya, mungkin udah setahun kali ya. Kemudian tiba-tiba ada yang DM gua. Dia nanya gini, Mbak, maaf saya mau tanya, apa bener Mbak dulu pernah ditipu sama yang namanya Katy Evelyn Kumayas gitu kan ya? Gue bingung namanya tuh Kumayasari apa Kumayas ya, tapi kayaknya sih Kumayas, aneh banget ya, kok namanya itu deh. Iya Mbak, saya dulu pernah ditipu. Emang kenapa? Ya itu teman saya kenal sama dia katanya. Oh gitu, terus kenapa? Gini Mbak, jadi dia tuh emang orangnya tuh emang orang tuh gimana ya, nggak jelas, lontang lantung gitu, terus banyak ngomong. Dia tuh emang kalau ngomong pinter. Jadi dia tuh lagi susah nih sekarang dia Mbak. Dia datang ke rumah saya, dia numpang nginep di rumah saya. Udah gitu apa namanya, dia bilang gini, gara-gara si Dita nih sialan nih, gua nggak bisa buka apa namanya, gua nggak bisa kredit. Dia pengen kredit apa gitu ya, kayak mungkin di home kredit atau di ya badan-badan yang bisa kredit kayak gitulah ya. Karena apa? Karena sekarang ini kan orang kalau mau ngajukan kredit kan dicek dong Instagramnya, sosmednya dicek gitu ya. Dan dia menemukan hashtag gua dan cerita gua di Instagram bahwa gua pernah ditipu sama dia lengkap dengan kronologisnya dan segala macam. Dari situ dia mau mengajukan kredit apapun itu dia susah, nggak bisa diterima di mana-mana. Dia kepusingan, dia bangkrut, nggak bisa kerja. Ternyata temannya cerita, dan dia akhirnya dia udah nggak bisa tinggal di mana-mana. Dia tinggal sendiri ya. Yang gua nggak tahu kayak apakah dia belum berkeluarga, tapi dia sendiri. Dan akhirnya dia ngekos pindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, dia ngekos. Pokoknya dia sengsara banget. Gue langsung syukurin lu ya, dulu dia bikin gue menderita. Gue sampai ngekos sama anak gue semalam gitu, tinggal di kosan, cuman bela-belain itu. Ternyata sekarang hidup dia lontang lantung, pindah kos karena kos ini terpencil, dikejar-kejar orang karena dia memang banyak menipu orang. Mau mengajukan kredit apapun ditolak, nggak bisa. Rasain lu ya. Nah gue kasih tahu ya, buat kalian yang pernah ditipu sama orang, tenang aja, kalian serahin semua sama yang maha kuasa. Biarkan alam semesta yang menghukum dia, tau nggak? Dan ternyata si penipu itu tuh dapat hukumannya bener-bener berlipat-lipat ganda dari yang dia lakuin ke kita. Gue puas banget, tau gak sih Mbak? Aku ceritain sama temennya, yang beneran tuh Mbak, alhamdulillah Mbak, tau gak, aku tuh gini-gini. Gue ceritain semuanya. Ya ampun Mbak, sampai segitunya, kesian banget dia bilang ke gue. Iya, ini juga dia sekarang udah mulai goda-godain suami saya. Wah, udah deh Mbak, usir. Ngapain Mbak piara orang kayak gitu? Ntar suami Mbak dia direbut lagi. Udah Mbak, jangan mau. Ngapain, aneh banget sih. Lagi Mbak mau aja numpangin teman cewek nginep di rumah ada suami kita. Ya udah jangan mau. Gue gituin. Balasannya mantep banget. Teman-teman di like dan di subscribe ya channel aku ini ya, karena nanti aku bakalan ceritain lagi hal-hal yang menarik, yang bermanfaat, yang positif, yang juga sekali-kali aku akan reward produk lagi gitu. Dan akan ada beberapa hal yang apa ya, motivasi buat kalian lah. Gue akan ceritakan sesuatu yang bisa memotivasi kamu. Teman-teman makasih banyak ya, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah.